Sejarah kelahiran Korps Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang tertanam dalam diri setiap personil Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. Hal tersebut mendorong loyalitas, ketulusan, dan komitmen yang tinggi untuk terus berjuang, memberikan pengabdian dan penampilan terbaiknya. Sesuai yang tercantum dalam lambang Korps Ajudan Jenderal, para sesepuh kita pendiri TNI Angkatan Darat menyampaikan pesan moral tentang peran Korps Ajudan Jenderal melalui simbol bunga Vijaya Kusuma. Bunga Vijaya Kusuma dimaksudkan untuk selalu mengingatkan kita tentang tugas utama dari Korps Ajudan Jenderal. Ajudan Jenderal dibentuk untuk melaksanakan tugas terkait urusan personil atau jalma, kemudian dikerjakan secara teratur atau tinata untuk membangun tentara yang sempurna atau Anggatra Wadya. Selanjutnya, maka diabadikanlah secara resmi pada tanggal 28 Desember 1950 dengan dicantumkan pada pusara Ajudan Jenderal Vijaya Kusuma, agar seluruh personil Ajudan Jenderal memahami dan mengerti makna sebenarnya tugas dari Korps Ajudan Jenderal secara hakiki yang diawali dengan adanya penertiban administrasi personil secara terpusat atau status quo kepangkatan dan pemberian nomor register pusat atau NRP. Pada era saat ini, kondisi perkembangan zaman dan lingkungan strategis TNI Angkatan Darat menuntut adanya profesionalitas yang tinggi dan sikap serta kemampuan adaptif seluruh personil Ajudan Jenderal untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang prima baik pada pelaksanaan tugas operasi militer selain perang atau OMSP maupun operasi militer perang atau OMP. Berikut beberapa kegiatan terkini dari pembinaan dan peningkatan profesionalitas Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat yang dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis terhadap seluruh bidang tugas dan fungsi Ajudan Jenderal, khususnya pada kegiatan operasi militer selain perang atau OMSP. Fungsi pembinaan personil dimulai dari tahap penyediaan prajurit. Ajudan Jenderal melaksanakan beberapa terobosan diantaranya menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan kampanye kreatif melalui pemanfaatan teknologi informasi, media elektronik, dan media sosial, serta kegiatan-kegiatan pameran agar dapat menarik minat para calon pendaftar yang mayoritas saat ini merupakan generasi milenial. Dalam pelaksanaan rekrutmen prajurit pun, Ajudan Jenderal telah melaksanakan kegiatan penggalian potensi untuk melengkapi pelaksanaan pemeriksaan administrasi, sehingga data tersebut diharapkan berguna untuk menggali potensi bakat, minat, dan prestasi calon prajurit yang nantinya dapat bermanfaat bagi organisasi TNI Angkatan Darat. Kemudian, pada bidang pelayanan administrasi personil prajurit, beberapa inovasi telah dilaksanakan, di antaranya pada tahun 2017 yang diawali dari program Litbanghan Dit Ajenap, yaitu terbentuknya Sistem Aplikasi Personil Dosir Elektronik atau Siap Dosel. Aplikasi ini merupakan suatu sistem yang dibuat secara terintegrasi dengan menggunakan web sebagai basis dan dosir elektronik sebagai data utama, yang selanjutnya diolah secara otomatis untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengacaraan personil prajurit TNI Angkatan Darat secara paperless, baik pada kegiatan OMP maupun OMSP. Siap Dosel juga direncanakan akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Terpusat TNI Angkatan Darat sebagai aplikasi utama yang bertujuan untuk mengolah dan memberikan informasi kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat serta digunakan untuk pengacaraan personil dari mulai tahap penyediaan prajurit atau rekrutmen, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan prajurit. Selain itu, Dit Ajenap juga melaksanakan kegiatan transfer of technology atau penataran Siap Dosel kepada seluruh satuan di jajaran TNI Angkatan Darat, baik Kotama maupun Baratpus, agar kegiatan pengacaraan personil dapat dilaksanakan secara otomatis dan valid. Selanjutnya, pada bidang pelayanan administrasi personil PNS, telah terjadi berbagai perubahan kebijakan. Menghadapi hal tersebut, Ajudan Jenderal terus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi personil PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah dan TNI Angkatan Darat. Di antaranya adalah pada penyelenggaraan kegiatan seleksi pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, serta perubahan sistem dan mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan CPNS TNI Angkatan Darat, yaitu dengan menggunakan metode seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kemudian, pada bidang administrasi umum, Ajudan Jenderal berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada personil TNI Angkatan Darat, yaitu terlaksananya kerjasama antara Dit Ajenap dengan PT JNE
dalam rangka mendukung pelayanan pos TNI Angkatan Darat, di mana pada kegiatan pelayanan pos TNI Angkatan Darat dapat terwujud dengan adanya dukungan pelayanan distribusi logistik yang lebih modern, cepat, dan efisien, serta memiliki sarana prasarana layanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, untuk mendukung kegiatan administrasi umum lainnya, Ajudan Jenderal terus meningkatkan pelayanan kegiatan administrasi, yaitu dalam penerbitan belangko dan formulir dinas. Pada bidang penyiapan dan penyaluran kerja, Ajudan Jenderal terus mengembangkan berbagai bentuk dan jenis pembekalan keterampilan yang akan diberikan kepada personil TNI Angkatan Darat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan purna dinas. Jenis pembekalan keterampilan yang diselenggarakan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lapangan kerja, serta Ajudan Jenderal terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholder guna memberdayakan para personil TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, pada bidang pembinaan penyelenggaraan musik dan hiburan, peran musik dan hiburan di lingkungan TNI Angkatan Darat terus berkembang dengan baik dan profesional. Keberadaan Kartika Symphony Orchestra dan Satikmil telah mampu menunjukkan peran strategis musik dan hiburan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Berbagai event kegiatan telah diikuti khususnya oleh Kartika Symphony Orchestra TNI Angkatan Darat. Di antaranya, mendukung kegiatan latihan antar kecabangan Kartika Yuda dan latihan bersama Joint Exercise Garuda Shield. Kegiatan penyambutan tamu kenegaraan dan tamu VIP atau VVIP TNI Angkatan Darat. Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel musik Ajudan Jenderal, Dit Ajenat sebagai pembina musik dan hiburan TNI Angkatan Darat pun telah menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan, di antaranya lomba brass band dan musik militer, dalam rangka meningkatkan kemampuan seluruh personil Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. Kemudian, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, Korps Ajudan Jenderal telah terlibat dalam Operasi Militer Perang atau OMP. Berbagai kegiatan penyiapan kemampuan kecabangan dalam menghadapi tugas operasi dilakukan mulai dari penyusunan materi, petunjuk penggunaan agen dalam operasi, latihan tingkat satuan, hingga latihan tingkat antar kecabangan Kartika Yuda TNI Angkatan Darat. Kegiatan tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi kita warga Ajudan Jenderal yang mampu menunjukkan eksistensi dan kemampuan dalam mendukung berbagai bentuk tugas operasi TNI Angkatan Darat.